sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Apa temanya? Panjang loh. Panjang, iya. Benar. Nah itu dia, ujian rumah tangga mengeratkan pasangan bukan justru menjauhkan. Oh iya. Nah, bisa tuh, pas inget gitu ya kan? masalahnya ya. Nah, jadi tuh aku tuh punya temen nih Pak Ustadz ya kan. Ini selama usia pernikahannya mereka ini selama 10 tahun itu tuh wah langgeng, awet, romantis, kayak nggak pernah ada masalah gitu. Segala sesuatunya serba kecukupan. Nah, suatu saat ini teman saya ini tuh terkena masalah hukum lah istilahnya. Nah, akhirnya ini suaminya marah, kemudian menyalah-nyalahkan istrinya, malah justru kayak misalkan mau mengancam atau saya tinggal pergi ya kamu segala macam. Padahal kan selama ini yang hasil dari istilahnya masalah tersebut kan dinikmati juga sama sekeluarga gitu, suami dan juga anaknya. Tapi begitu istrinya terjerat kasus, suaminya malah menyalah-nyalahkan istrinya gitu, malah bukannya memberikan dukungan seperti itu gimana Pak Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Kita apresiasi dulu nih tema kita ya. Maksudnya saat ujian itu datang bukan menjauhkan tapi ingin mengeratkan. Atau malah mengeratkan gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang kalau misalnya satu kampung ya ada banjir, mereka ngungsi, kan itu problem sebenarnya. Tapi mereka malah jadi lebih kompak ya, kemudian melewati ujian-ujian menjadi lebih bagus. Dan di rumah tangga ini kan juga sama ya. Kita harapkan bahwa saat kita terus-menerus mendapatkan ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu ya, semakin erat, semakin kuat dan semakin memiliki imunitas, memiliki daya tahan gitu ya. Kan ujian itu memang mematangkan seseorang. Ya kita aja nggak akan sampai S2, S3 kalau nggak lewat ujian, gitu kan. Itu pasti kan ujian bikin skripsi, ujian bikin tesis, ya variabelnya aja sudah beda. Apalagi kalau kemudian dia ujian S3, tahapannya juga panjang, ya. Apalagi kalau misalnya dia mau mendapatkan pangkat, kedudukan yang lebih tinggi, pasti juga ujiannya lebih berat atau lebih besar. Nah, 10 tahun ini kemudian tiba-tiba di tahun ke-11 misalnya baru ada. Ya mungkin problemnya sebenarnya dari tahun pertama gitu ya. Sehingga tertumpuk di tahun ke-10. Ya inilah pentingnya kembali kepada komunikasi. Si istri ini, ya saya mencoba meraba, mungkin dia melakukan pinjaman ya, atau mungkin melakukan aktivitas dengan lembaga keuangan sehingga karena di situ ada ikut menikmati juga kan, berarti mungkin dia bikin usaha atau dia pinjam modal ya, sehingga di tahun ke-11 misalnya ya, setelah 10 tahun langgeng baru hal itu terjadi. Ya sewajarnya si istri ini kalau mau melakukan aktivitas ya, karena saya juga pernah ada seperti ini gitu ya, akhirnya dia menyalahkan, kamu nggak izin sama saya. Apalagi misalnya dia menggunakan, ada gitu yang sertifikat rumahnya itu dipakai agunan ya, sehingga kan ini menjadi problem juga, suaminya malah jadi marah. Nah kalau dari awal komunikasi gitu ya, dan biasanya sih kalau dulu-dulu biasanya dengan lembaga keuangan resmi itu tanda tangan kan suami istri, Mungkin sekarang ada ya yang mungkin nggak pakai hal itu ya, sehingga pasangannya nggak tahu. Ya kalau suaminya tahu dari awal ya nggak boleh marah dia, karena kan sesungguhnya suami ini sebagai kepala keluarga yang punya kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga itu. Betul. Istri melakukan hal itu kalau memang benar-benar untuk menutupi ya harusnya ditanggung bersama gitu ya. Kecuali kalau seandainya si istrinya itu misalnya kalau melakukan transaksi keuangan hanya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, ya mungkin skincare-nya mahal, mungkin gaya hidup, karena sebetulnya hidup itu nggak terlalu mahal, yang mahal itu kan gaya hidupnya seseorang gitu ya, sehingga kalau itu suami mungkin nggak tahu menau dalam hal itu ya kan. Nah ini solusinya ya pasti suami harus ikut menghadapi, walaupun misalnya si istrinya itu tidak izin dari awal ya, sebab dia kan sebagai pimpinan, dia kan sebagai imam ya, dia kan sebagai leader ya, dia kalau si suami merasa tertipu juga, wah ternyata bisnisnya selama ini nggak benar.